Hukum yang pertama itu materi tentang hukum acara, itu ada hukum acara pidana, perdata, tun, agama, sama lain. Biasanya kalau bagi mahasiswa fakultas hukum ini pelajaran atau bagi yang sudah sarjana hukum ini adalah langkah awal bagi mereka mau beracara. Kenapa? Ada regulasi di undang-undangnya yang menyatakan tanpa harus jadi pengacara bisa beracara. Tanpa harus pengacara bisa beracara. Siapa itu yang bisa beracara berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah pengurus atau salah satu kelompok dari serikat buruh. Kecuali dia mewakili kepentingan prinsipal perusahaan, CV atau PT tersendiri. Tapi kalau dia bukan bagian dari PT, bisa tidak dia beracara? Bisa, cuman yang punya legal standing masuk dalam serikat buruh. Dan biasanya yang dalam serikat buruh itu menyatakan itu adalah anggota dari serikat buruh tersebut. PHI ini sedang banyak diperbincangkan atau didiskusikan di Indonesia. Awalnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja sampai dengan sekarang Perpu Cipta Kerja. Perdebatan pro dan kontra terhadap regulasi ini masih banyak. Saya hanya masih memaparkan sehubungan dengan hukum acara yang masih dipakai dibanding dirubah. Jadi kalau Undang-Undang Ketenagakerjaannya itu 13/2003 atau sekarang dengan Perpu yang terbaru nomor 2 tahun berapa Bang? 2003 23 ya? 2022 Perpu ya? Iya. 23. Nanti share di grup. Ini Bang. Ini udah kebuka ya Bang? Oke, ya udah ini 22. Oke. Nanti masih dipakai hukum acaranya masih Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Jadi dibedakan Bapak Ibu sekalian, hukum materialnya tetap kepada Perpu atau Undang-Undang 13/2003, formilnya tetap pakai ini. Tetap pakai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Di Undang-Undang 2/2004 dia ada membahas ada beberapa sengketa yang harus diselesaikan. Sengketa yang pertama, ada 4 sengketa yang terjadi. Sengketa yang pertama itu adalah perselisihan hak. Jadi di masalah tentang undang-undang tentang permasalahan di pengadilan hubungan industrial itu dia ada 4 sengketa yang diadilinya atau bahasanya kewenangannya lebih tepat. Ada 4 kewenangan dalam terhadap penyelesaiannya di undang-undang PHI tersebut. Yang pertama itu sengketa tentang perselisihan hak. Yang kedua itu sengketa tentang perselisihan kepentingan. Yang ketiga itu sengketa tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja. Yang keempat itu sengketa tentang perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan. Jadi ada 4. Yang pertama itu hak, yang kedua itu kepentingan, yang ketiga itu PHK, pemutusan hubungan kerja, yang keempat itu adalah permasalahan antar serikat buruh dalam satu perusahaan. Jangan nanti yang beda, yang tidak satu perusahaan bergaduh mereka nggak bisa dimasukkan ke sini. Oke, masuk ke 13/2003 apa itu kepentingan dan hak. Bapak Ibu sekalian, terkadang orang masih berdebat apa itu yang disebut dengan pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Siapapun dia,
Kalau dia menerima pekerjaan dan memperoleh upah disebut sebagai pekerja. Siapapun dia. Bang, apakah PNS bisa disebut sebagai pekerja? Apakah tentara Republik Indonesia bisa disebut sebagai pekerja? Apakah itu hakim bisa disebut sebagai pekerja? Tunggu dulu, tidak seperti itu. Lihat undang-undangnya, tidak seperti itu dikatakan. Dia tidak dikatakan sebagai pekerja. Undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang kepolisian tidak menyatakan seperti itu. Jangan nanti dianalogikan, oh ini karena dia ini memperoleh gaji dan upah dari pekerja. Lihat undang-undang yang mengaturnya. Oke, pengusaha itu adalah orang, perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan milik sendiri. Orang, perseorangan, persekutuan dan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan hukum miliknya. Orang, perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Kalau pemberi kerja adalah orang, perseorangan, pengusaha, badan hukum, badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tadi pekerja, dia bekerja dan memperoleh upah atau imbalan. Tapi kalau dia itu pemberi kerja, itu adalah setiap orang ataupun badan hukum yang memberikan upah. Intinya upah ya, atau gaji. Pertanyaannya, majikan atau majikan itu bisa disebut sebagai pemberi kerja tidak? Dia ada pakai pembantu nih, kena tetangga nih, udah masuk aja bantu-bantu, gosok, cuci segala macam. Bisa disebut sebagai pekerja, pemberi kerja tidak? Bisa. Bisa ya? Ya bisa memang. Kok mencekam kali suasananya. Intinya di situ ya. Intinya siapapun yang memberikan upah bisa disebutkan dan memberikan gaji adalah disebut sebagai pemberi kerja. Kalau dia tadi pengusaha, baik dia punyanya miliknya sendiri maupun bukan miliknya sendiri maupun perwakilan di luar Indonesia, itu disebut dengan pengusaha. Oke? Ke atas. Oke, tadi saya jelaskan PH itu ada beberapa kewenangan. Salah satunya itu adalah perselisihan kepentingan hak. Apa itu perselisihan kepentingan hak? Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Simpelnya begini, sudah dibuatnya perjanjian tapi tidak dijalankan. Apa contohnya? Katanya kami bebas pakai baju apapun selama bekerja. Tiba-tiba datang perusahaan bilang, nggak boleh katanya. Tiba-tiba dibilang perusahaan, kalau pakai baju batik warna merah nggak boleh bekerja di sini katanya. Kau tengok dia. Padahal setelah waktu membuat perjanjian kerja dikatakannya boleh. Terus lagi katanya waktu buat perjanjian kerja waktu istirahat itu 2 jam. Tiba-tiba dirubahnya. Waktu jam kerja itu 8 jam kerja dan 30 menit istirahat. Berarti ini dia, namanya adalah perselisihan hak. Enggak semuanya orang yang bersinggungan dan bersengketa dengan perusahaan atau pemberi kerja itu langsung cerita PHK enggak. Jangan tiba-tiba berpikir nih kan, tiba-tiba dia sengketa nih, dia nggak suka dengan perusahaannya. Oh, padahal ini ceritanya, ini pasti kita PHK ini, pasti kita ini harus berhenti dapat pesangon nih. Enggak semuanya seperti itu. Ada namanya perselisihan hak. Terus yang kedua, ada namanya perselisihan kepentingan. Adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja
karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Dia masih mau buatnya dia. Yang tadi telah dibuat perjanjiannya, ini masih mau dibuat perjanjiannya. Katanya, kita mau buat dulu perjanjian kerja kita. Gimana sebetulnya? Katanya di Undang-Undang 13 2003, kalau itu cuti itu diperoleh 1 bulan 1 hari, berarti selama 1 tahun 12 hari. Tiba-tiba katanya begini, cuti itu cuma boleh 1 hari untuk 2 bulan. Itu menurut penjelasan dia. Karena atau menurut penjelasan dia, cuti itu sudah tidak dapat lagi karena sudah ada tanggal merah di kalender katanya. Begitu dia. Jadi beda dia menafsirkannya. Oke. Yang keempat adalah, yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Nah ini dia nih, biasanya ini kalau ada yang, seingat saya dia ada salah satu ketua serikat buruh di sini, di Zoom ya. Pertanyakan juga ini sebenarnya Pak. Tentang penyelesaian perkara ini kan tentu ketika tadi Bapak sampaikan tadi, penyelesaian itu ada di tingkat biparti tidak selesai masuk ke Disnaker sebagai mediator untuk penyelesaian. Nah ketika tidak termediasi di Disnaker, maka akan keluar anjuran untuk lanjut ke penyelesaian di pengadilan PAI. Nah pertanyaannya, setelah masuk pengadilan PAI, kita sebagai contoh, saya sebagai guru, saya sebagai pengacara, jadi di PAI putus saya menang sebagai guru, ya kan, dengan permasalahan mengenai PHK dengan pasangan-pasangan yang tidak diperbayarkan. Nah tiba saatnya ketika putusan, dan putusan hakim ini kan ikat ya Pak, ya, berkekuatan hukum tetap dia. Nah untuk selanjutnya, untuk kadang-kadang ini banyak terjadi pengusaha setelah ada putusan tidak mau membayarkan, bahkan kesulitan pun kita untuk mendapatkan apa yang menjadi putusan yang sudah kita terima. Contoh pembayaran hak-hak, upaya hukum ada eksekusi, kadang-kadang eksekusi nanti gitu aja ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang bisa membuat kadang-kadang kita klien kita kadang-kadang, bagaimana nih Pak, udah putus, kenapa saya nggak pernah dapatkan ini Pak, bertahun-tahun, kalian 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun, kayak mana, belum lagi ada biaya-biaya semua. Ini bukan curhat mau untuk praktek langsung kok kan. Jadi mohon ini Pak pencerahannya untuk pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Nampaknya kau sudah belajar banyak ini. Mau cari cuan aja dulu tengok. Sabar, belum disumpah, masih pendidikan. Oke, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Pak Sofian dia mau nanya. Sofian. Dia bukan mau nanya, dia salah pencet. Wih, enggak. Udah mati kayak hidup lagi. Pak Sofian ada yang mau ditanya? Nggak ada Bang, nggak ada. Nah, salah pencet. Oke, baik. Salah satunya adalah lihat di dalam gugatannya nanti upaya paksa yang harus dilakukan. Salah satunya yang pertama betul yang kau bilang adalah letakkan sebetulnya sita jaminan terhadap perlawanan itu kalau dia tidak lakukan. Atau tambah satu lagi biar buat sakit kepala dia. Tapi inilah aku sering dari perusahaan kau pula, aku ajari pula nanti. Itu nggak apa-apa lah, itu sifat guru itu harus mengajari. Ini yang kejadian sama saya. Saya mengajari ini, ya kan? Tiba-tiba saya diserangnya dengan aturan itu, saya senyum kata. Tapi Bapak, itu sifatnya belajar. Nanti akan kupasihkan satu begitu. Oke? Jadi karena aku buru-buru nanti mungkin akan kupasih soal. Tapi akan kupasih
kasih beberapa klip-klip. Buat di gugatannya dalam positanya untuk mencabut izin perusahaan tersebut dan diajukan. Itu dia. Makanya untuk membuat gugatan ini sebetulnya pelajaran nanti sebetulnya. Karena jangan hanya mau menang di atas kertas, letakkan sita jaminan langsung terhadap aset-aset yang ada. Masalahnya bang, asetnya itu cuma sewa orang itu bang, izinnya aku cabut. Bang, dia ada punya mobil bang, mobilnya pun disewa bang, katanya. Disewakan oleh vendor katanya, nggak ada lagi. Izin lah. Perusahaan itu pada umumnya, inilah salah lagi, aku yang ngajari aku lagi yang ngapain. Iyalah, perusahaan itu mau membayar, tapi capek dulu ikuti dulu by proses. Berapa lama prosesnya? Bayangkan untuk satu gugatan PHI, berapa lama proses itu terjadi? Dari bipartit, tripartit, sampai di PHI. Berapa lama proses itu terjadi untuk hak pekerja? Persidangan saja bilanglah 30 hari, 1 bulan. Bilanglah di tripartit, itu 1 bulan. Kok ajukan kepada Dinas Ketenagakerjaan, baik prosesnya nanti surat menyurat bisa jadi 2-3 bulan. Sudah 4 bulan. Persidangan di pengadilan. Ya kalau hakimnya datang terus, tiba-tiba dibilangnya kita lagi ada rapat gitu. Bisa 3-4 bulan, bisa lagi lebih. Belum lagi nanti berebut sidang di pengadilan nanti. Panitera, ini dulu ini kawan saya katanya. Sudah hampir 1 tahun. Itu belum dia sampai ke Mahkamah Agung Kasasi. Hampir 2 tahun. Udah, itu hampir 2 tahun, belum lagi proses eksekusi. Nggak mau dia bayarnya, kayak mana? Buat lagi permohonan eksekusi terhadap isi putusan ini. Tapi itu dia proses dalam mencari keadilan sampai garis finish. Dan jadi menyelesaikan keadilan itu bukan yang serta-merta selesai udah adil-adilan udah putus. Tapi keadilan itu harus dikawal sampai garis finish. Itu intinya. Jadi banyak orang yang adil tapi nggak sampai garis finish. Aku butuh keadilan tapi nggak berani dia mengkawalnya sampai garis finish. Karena keadilan itu butuh proses di negara kita. Proses keadilan. Ialah persidangan yang sekarang yang pidana yang ada. Berapa bulan yang sudah jadi tontonan sinetron yang luar biasa. Bingung TV itu buat cari ide kreatif di TV-nya. Udahlah, persidangan lah dimunculkan berbulan-bulan ini. Pembahasannya pun itu aja. Tapi begini, terlepas dengan itu semua, kalau mau belajar tentang del naming, itu perkara SAM itu bagus. Iya. Tapi kalau mau belajar tentang pembuktian, itu perkaranya Setia Novanto. Udah berapa banyak saksi ahli yang menyatakan tidak kelihatan ya kita bisa dipidana. Itu belajar pembuktiannya di situ, di kasus Jessica Mirna dan Setia Novanto di pembuktian juga sama itu dua-duanya. Belajarlah di situ. Setia Novanto, apakah video dan rekaman bisa jadi alat bukti? Ya, iyalah. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi jadi ujung-ujungnya. Oke? Baik. Jadi maksud pasal 62 misalnya si A bekerja di perusahaan melakukan perikatan perjanjian 1 tahun. Kemudian dia cuma bekerja cuma 3 bulan. Berarti dia belum bekerja 9 bulan.
Berarti yang 9 bulan itu dia dibayar sesuai gaji yang ditentukan Pak. Iya. Terima kasih. Makasih kami ya atas penjelasannya. Kalau kalian dari pekerja, ini pensikat. Tapi kalau ini dari perusahaan, kan kau tunjukkan ini gila. Jadi kalau kalian ada perjanjian kerjanya itu 2 tahun, tiba-tiba dibilang pekerjanya nggak suka, aku nih orang but kau katanya, pecat kau katanya. Karena kau tak sampai target, apa yang diperjanjikan kau kami pecat katanya. Padahal berapa tahun? 2 tahun baru 6 bulan bekerja. Rujuklah ini. Oke? Tengok pemutusan hubungan kerja. Balik ke Undang-Undang Tenaga Kerja. Syria terhadap menghadapi ujian di bulan 5. Saya akan baik dari kuasa baik dalam pembuatan kuasa, gugatan baik uang prestasi atau perbuatan melawan hukum, di mana bedanya PMH sama WP-nya nanti. Dan biasanya ujian itu cuma 3 gugatan biasanya yang sering keluar, dan selalu ini pada umumnya gugatan melawan prestasi, gugatan perbuatan melawan hukum, atau gugatan cerai. Harus bisa 3-tiganya. Tiba-tiba ditaruhnya gugatan cerai dan cuma belajar WP PMH, WP PMH, WP PMH, udahlah. Nggak pernah pula magang, nggak keadaannya magang, nggak pernah pula belajar, nggak pernah pernah dapat waktu dia magang gugatan cerai. Marsampuretan lah jadinya. Sip, nanti ya ada momennya kita tanya jawab Dede. Ya, nanti ya ada momennya kita tanya jawab nanti ya. Karena mohon izin ada sesuatu hal yang sangat mendesak. Itulah kata-kata pengacara ini, nggak punya jam kerja dan nggak punya gaji yang pasti. Kerjanya itu berdasarkan kualifikasi dan integritas diri sendiri. Bayangkan, ada nggak baru mana kartu pengacaraku? Bayangkan kartu pengacara itu bisa dinilai 1 miliar, 100 miliar, 1 juta, bahkan tak punya nilai. Namanya dia nggak punya perkara. Kayak mana punya nilai? Taunya sumpah untuk nakut-nakut janda tikus taruh depan rumah. Kalian seperti itu ada. Dan pengacara itu bukan hanya kalian dituntut untuk bergaya dan bergaduh, untuk bercakap sembarangan, tapi harus dituntut punya integritas dan ilmu serta knowledge yang bagus. Sepanjang kalian semakin tinggi ilmu pengetahuan kalian dan integritas kalian, semakin besar bayarannya, honorariumnya. Tapi semakin rendah ilmu dan pengetahuan kalian, maka ujung-ujungnya kalian cuma jadi tukang lobby-lobby atau makelar kasus. Inilah besok-besoknya aku tengok di TV masuk KPK, pengacara ditangkap KPK lagi. Oke, saya padakan dulu ya. Saya mohon izin nih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Zoom, saya padakan. Mohon maaf nanti soalnya nanti dikirim kawan-kawan panitia lain di dalam grup, mohon dikerjakan. Nanti ada kalau di hari Sabtu saya harap hadir semua, dan di hari Sabtu semua nanti itu kita mohon kamera diaktifkan dan tidak sedang di luar ruangan, dan speakernya itu dimatikan, karena nanti ada beberapa pemateri kalau dia tidak bagus dia langsung outkan deh yang ada di Zoom. Kalau bisa berada di ruangan yang lebih bagus, tapi kalau tidak bisa ya nggak apa-apa. Karena ini sudah zamannya makin canggih, banyak kemudahan. Dulu kalau mau ikut PKPA harus hadir di ruangan, tapi dengan hadirnya COVID banyak mudarat, banyak kebaikan yang dibuatnya. Kuliah pun sampai S1 orang atau S2 cuma online aja ya. Tiba-tiba udah tamat aja.
Oke, gitu ya. Saya tutup ya. Dan ini tetap dikerjakan. Nanti setelah dikerjakan baru boleh pulang dikumpul yang di sini sama kakak panitia. Nanti kita akan diskusikan di besok. Saya juga akan tetap di sini. Saya akan yang sampai teman-teman dan kawan-kawan sekalian. Dan bagi yang di Zoom juga nanti silakan kirim di grup. Kita akan diskusikan di grup yang mana yang kurang lebihnya. Oke, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.